Renungan malam, Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 5 Juli tahun 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, pada malam ini kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa bagi kami sepanjang hari Sabat hingga malam ini. Pada malam ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Mohon kehadiran Roh Yesus Kristus dalam hidup kami, agar kami dapat menerima iman dan memilikinya, dan tetap setia kepada-Mu. Besertalah dengan kami saat kami mempelajari dan merenungkan firman-Mu melalui renungan malam ini. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam hari ini akan dibacakan oleh Saudari Abigail Tambunan. Kepada Saudari Abigail, kami persilahkan. Selamat malam saudara-saudari sekalian. Renungan malam kita pada tanggal 5 Juli 2025 berjudul Iman yang diberikan Allah. Ayat intinya terdapat dalam 1 Korintus 12 ayat 9, berbunyi, kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Iman juga merupakan anugerah Allah. Iman adalah persetujuan pemahaman manusia terhadap firman Allah yang mengikat hati kepada pelayanan kepada Allah. Dan pemahaman manusia milik siapa jika bukan milik Allah? Hati milik siapa jika bukan milik Allah? Memiliki iman berarti menyerahkan kepada Allah kecerdasan, energi yang telah kita terima darinya. Oleh karena itu, mereka yang menjalankan iman tidak layak mendapatkan pujian apapun. Mereka yang percaya dengan teguh kepada Bapa Surgawi, sehingga mereka dapat mempercayainya dengan keyakinan yang tak terbatas. Mereka yang melalui iman dapat menjangkau melampaui kubur menuju realitas kekal di balik kematian, harus mencurahkan pengakuan kepada Sang Pencipta, segala-galanya dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. 1 Tawarik 29 ayat 14. Tidak seorang pun berhak menyebut dirinya sebagai miliknya, dan tidak seorang pun memiliki sesuatu yang baik yang dapat disebut sebagai miliknya. Setiap orang, setiap hal adalah milik Tuhan. Semua yang diterima manusia dari karunia surga tetap milik Tuhan. Pengetahuan apapun yang dimilikinya dengan cara apapun membantunya menjadi pekerja yang cerdas dalam pekerjaan Allah berasal dari Tuhan dan harus diberikan olehnya kepada sesama manusia agar mereka juga dapat menjadi pekerja yang berharga. Orang yang telah dipercayakan Allah dengan karunia yang luar biasa harus mengembalikan ke rumah pembendaharaan Tuhan apa yang telah diterimanya dengan memberikan kepada orang lain manfaat dari berkat-berkatnya secara cuma-cuma. Dengan demikian, Allah akan dihormati dan dimuliakan. Kemampuan yang dianugerahkan surgawi tidak boleh digunakan untuk melayani tujuan yang egois. Setiap tenaga, setiap anugerah adalah berkat yang seharusnya memberikan sumbangan bagi kemuliaan Allah dengan digunakan dalam pelayanannya. Karunia-karunianya harus diberikan kepada para penukar agar ia dapat menerima miliknya sendiri dengan bunga. Bakat-bakat yang mempersiapkan seseorang untuk pelayanan dipercayakan kepadanya bukan hanya agar ia dapat menjadi pekerja yang diterima, tetapi juga agar ia dapat mengajarkan orang lain yang dalam beberapa hal kurang mampu. The Review and Herald, Desember 1904. Terima kasih atas penata layanan Saudari Abigail. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam saudara-saudari sekalian. Kita sudah sering mendengarkan kata iman, namun sering kita lupa arti dan tidak dapat menghidupkan iman tersebut. Mengapa? Sebab kita tidak mau mempelajari firman Tuhan. Padahal iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Oleh sebab itu, penting bagi kita mengetahui iman ini melalui mempelajari firman Tuhan malam ini. Apa itu iman dan fungsi atau kegunaannya? Mari kita baca Ibrani 11 ayat 1 sebagai ayat yang sudah biasa kita baca. Iman
adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat ini sederhana. Iman adalah dasar atau fondasi dari segala sesuatu yang kita harapkan. Harapan kita tentunya adalah harapan rohani sesuai dengan kehendak Allah, bukan hal-hal yang tidak rohani. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, walaupun kita belum melihat bukti atau hasil, tetapi kita sudah menerimanya. Inilah iman itu. Di dalam ayat inti renungan malam ini, 1 Korintus 12 ayat 9 mengatakan bahwa roh yang sama atau roh Kristus memberikan iman tersebut. Bagaimana caranya kita menerima iman tersebut? Kita menerima iman tersebut dengan doa. Roh Nubuat menolong kita di dalam Gospel Workers halaman 259 paragraf 2. Iman dan doa adalah sebagaimana dua tangan. Apa fungsi tangan? Fungsi tangan adalah menerima dan memberi. Iman inilah dasar kita dapat memegang teguh kekuatan kasih tak terbatas, yaitu Allah yang tak terbatas tersebut. Bila mana kita berpegang teguh kepada Allah, itu artinya kita percaya di dalam Allah. Percaya bahwa Dia mengasihi kita dan tahu apa yang terbaik untuk kebaikan kita. Jadi, alih-alih jalan kita sendiri, itu menuntun kita untuk memilih jalannya. Sebagai ganti ketidaktahuan kita, Ia menerima hikmat-Nya. Sebagai ganti kelemahan kita, hidup kita, diri kita sendiri sudah menjadi milik-Nya. Ini adalah bukti iman yang hidup. Kita menyerahkan diri kepada-Nya dan mengakui bahwa diri kita adalah milik-Nya. Dengan demikian, kita menerima berkat-Nya. Kita bersyukur atas firman-Nya malam ini yang memberikan pengetahuan kepada kita iman dan fungsinya dalam kehidupan kita. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan dengan iman ini? Tulisan Roh Nubuat berkata di dalam Ye shall receive power halaman 195 paragraf 2 sebagaimana renungan malam hari ini. Memiliki iman berarti menyerahkan kepada Allah kecerdasan, energi yang telah kita terima darinya. Oleh karena itu, mereka yang menjalankan iman tidak layak mendapatkan pujian apapun. Mereka yang percaya dengan teguh kepada Bapa Surgawi, sehingga mereka dapat mempercayainya dengan keyakinan yang tak terbatas. Mereka yang melalui iman dapat menjangkau melampaui kubur menuju realitas kekal di balik kematian. Harus mencurahkan pengakuan kepada Sang Pencipta. Segala-galanya dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. 1 Tawarikh 29 ayat 14. Tidak seorang pun berhak menyebut dirinya sebagai miliknya. Dan tidak seorang pun memiliki sesuatu yang baik yang dapat disebut miliknya. Setiap orang, setiap hal adalah milik Allah. Semua yang diterima manusia dari karunia sorga yang tetap menjadi milik Tuhan atau milik Allah. Lalu, apa maksudnya kita sudah menerima pengetahuan melalui tangan iman dan menyerahkannya kembali kepada Allah? Tulisan Roh Nubuat lebih lanjut mengatakan di dalam Ye shall receive power halaman 195 paragraf 3 sebagaimana renungan malam ini. Pengetahuan apapun yang dimilikinya yang dengan cara apapun membantunya menjadi pekerjaan cerdas dalam pekerjaan Allah berasal dari Tuhan. Dan harus diberikan olehnya kepada sesama manusia, agar mereka juga dapat menjadi pekerja yang berharga. Orang yang telah dipercayakan Allah dengan karunia yang luar biasa, harus mengembalikan ke rumah perbendaharaan Tuhan apa yang telah diterimanya, dengan memberikan kepada orang lain manfaat dari berkat-berkat-Nya secara cuma-cuma. Dengan demikian, Allah akan dihormati dan dimuliakan. Allah akan dihormati ketika kita menerima karunia pengetahuan dan menyerahkannya kembali dengan memberikan kepada orang lain. Oleh sebab itu, kemampuan yang dianugerahkan sorgawi
tidak boleh digunakan untuk melayani tujuan yang egois atau kepentingan diri sendiri. Setiap kemampuan dan bakat yang seharusnya memberikan sumbangan bagi kemuliaan Allah dengan digunakan dalam pelayanannya, kemampuan dan bakat yang dipersiapkan seseorang untuk pelayanan dipercayakan kepadanya, bukan hanya agar ia dapat menjadi pekerja yang dapat diterima, tetapi juga agar ia dapat mengajar orang lain yang dalam beberapa hal kurang mampu. Inilah kehidupan iman yang berarti peningkatan kekuatan, kepercayaan yang teguh, yang dengannya jiwa menjadi satu kekuatan yang menaklukkan dunia. Tulisan Roh Nubuat di dalam Gospel Workers halaman 259 paragraf 3 berkata, inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. 1 Yohanes 5 ayat 4. Iman ini yang memampukan kita untuk melihat melampaui masa kini dengan segala beban dan kekhawatirannya, menuju masa depan yang agung, di mana segala sesuatu yang membingungkan kita sekarang akan menjadi jelas. Iman melihat Yesus berdiri sebagai perantara kita di sebelah kanan Allah. Iman menyaksikan tempat tinggal yang telah dipersiapkan Kristus bagi mereka yang mengasihi Dia. Iman melihat jubah dan mahkota telah dipersiapkan bagi pemenang dan mendengarkan nyanyian orang-orang yang ditebus. Iman yang sempurna, penyerahan diri kepada Allah, kepercayaan sederhana pada janji firman-Nya harus menjadi bagian dari pengalaman setiap pelayan yang bekerja bagi Allah. Hanya jika seorang pelayan memiliki pengalaman ini, ia dapat menjadi pokok bahasan iman yang jelas bagi mereka yang ragu dan tidak percaya. Dengan iman, kita percaya di dalam Yesus, bahwa kita telah ditebus dan kita dibersihkan dari dosa, dan janjinya kita akan diselamatkan dan masuk ke dalam kerajaan kemuliaan. Apakah ada contoh di Alkitab tentang iman yang bekerja dalam kehidupan seseorang? Oh, ada beberapa contoh. Namun, malam ini saya memberikan satu contoh tentang kisah Yesus menyembuhkan orang lumpuh yang menderita selama 38 tahun di dekat kolam Bethesda. Saudara-saudari dapat membaca kisahnya di dalam buku Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 17. Tentang kisah ini, Roh Nubuat berkata di dalam Steps to Christ halaman 50 paragraf 1. Penderita yang malang itu tidak berdaya. Ia tidak dapat menggunakan anggota tubuhnya selama 38 tahun. Namun Yesus menyuruhnya, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan berjalanlah. Orang sakit itu mungkin berkata, Tuhan, jika Engkau menyembuhkan aku akan menuruti firman-Mu. Namun tidak. Ia percaya kepada firman Kristus, percaya bahwa ia telah disembuhkan, dan ia segera berusaha. Ia berkeinginan untuk berjalan, dan ia pun berjalan. Ia bertindak berdasarkan firman Kristus, dan Allah memberikan kuasa. Ia disembuhkan. Penderita yang lumpuh itu sembuh, sebab ia percaya kepada firman Kristus. Rasul Paulus berkata bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Apakah saudara-saudari telah menerima kesembuhan dari dosa oleh iman yang saya dan saudara-saudari terima? Allah berjanji untuk melakukan semua ini bagi kita melalui Kristus. Kita mempercayai janji itu. Kita mengakui dosa-dosa kita dan menyerahkan diri kepada Allah. Kita ingin melayaninya. Sama pastinya saat kita melakukan ini, Allah akan menggenapi firman-Nya kepada kita jika kita mempercayai janji itu. Percaya bahwa kita diampuni dan dibersihkan. Allah menyediakan fakta itu. Kita disembuhkan sama seperti Kristus memberikan kuasa kepada orang lumpuh untuk berjalan. Ketika orang itu percaya bahwa ia telah disembuhkan. Begitulah adanya jika kita mempercayainya. Jangan menunggu untuk merasa bahwa kita telah disembuhkan, tetapi katakan, saya percaya. Memang demikian, bukan karena saya merasakannya, tetapi karena Allah telah berjanji. Demikian juga Yohanes, sang rasul dan penginjil, berkata, berbicara tentang mujizat-mujizat Kristus menyembuhkan orang sakit.
sebagaimana di dalam Yohanes 20 ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Bagaimana caranya kita memperoleh hidup dalam namanya? Yaitu dengan iman yang kita terima dari Allah. Banyak orang yang percaya bahwa Yesus bukan anak Allah. Mereka percaya bahwa Yesus adalah Allah anak. Apakah mereka menerima iman yang akan menyanggupkan mereka untuk memperoleh hidup dalam nama Allah anak? Silakan dijawab dalam hati masing-masing. Apakah saudara-saudari mempercayai firman Allah? Pilihan ada di tangan saudara-saudari sekalian. Dan pilihan yang saudara-saudari tempuh akan menentukan kehidupanmu kelak di kemudian hari. Kiranya renungan malam ini membawa pembaruan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan malam hari ini. Ajarlah kami agar dapat hidup oleh iman yang kami terima daripada-Mu. Kasihanilah kami ya Bapa. Mohon ampuni kami atas dosa dan pelanggaran yang kami perbuat. Kami persembahkan doa ini hanya melalui anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan, penolong, penghibur, perantara, dan juru selamat kami. Amin.